Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen, guru penguji di kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Reza Rahmanuddin, sarjana agama Islam, sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkat tama tahun 2025 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 243222029. Pada hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran untuk keperluan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam pada kelas 5 fase C dengan materi surah Al-Humazah. Dalam hal ini, dengan mengambil tema menjaga lisan dan tulisan adalah tanda kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan pendekatan project based learning dan technological pedagogical content and knowledge. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajarnya? Mari kita lanjutkan ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dan membaca Asmaul Husna. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Hakim, ya Hafiz, ya Basir, ya Habib, ya Habib, ya Mu'id, ya Mudib, ya Sami', ya Basir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jadid, ya Karim, ya Muqim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhib, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Mahir, ya Baqir, ya Ghalib, ya Muta'ali, ya Baqir,
Baik, guru akan memanggil mengabsen kalian satu persatu. Aira, Anindita Keisa Zahra, Aulia Ramadhania, Muhammad Kamil, Muhammad Saibanur Roi, Muhammad Syarif Hidayatullah, Sakit. Dina Syafira, Fariha Sa'ada, Fitri Munawar, Khalid Al-Walid, izin. Muhammad Hidayatullah, Muhammad Khairil Anwar, sakit. Abdi Maulana, Aula Mufida, Nafis Hidayat, Nia Afiana, Onita Alifa, Muhammad Khair, sakit. Istirahat dulu. Ya, tadi Pak, baru sebentar lagi udah kecapean. Sekarang sama anak kecil. Gak usah kaletek. Kalau lo udah tua, juga pasti sama kayak gue. Permisi Pak Haji. Silakan. Selamat pagi Putri Gendut. Emang udah tiap gendut kan? Iya, tapi Kasihan. ada ngomong gitu tawarin. Buat tuh, apa yang lo ngomongin ke Putri mungkin kedengarannya biasa, tapi buat dia bisa jadi menyakitkan. Putrinya ada yang operan, cengeng. Gue emang sudah bilang gitu ya. Ini siapa? Cepat kirim. Iya Pak Haji. Kita mau kemana sih Pak Haji? Kalau lo gak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Putri, dengerin Bibi dong. Pokoknya gak mau. Nanti kalau Putri sakit gimana? Biarin. Pokoknya Putri gak mau makan. Jangan boros. Tapi Neng Putri, nanti Bibi dimarahin sama ibu. Ayo makan. Gak mau. Pokoknya gak mau. Itu akibat omongan Jilat. Dan Jilat, lo di mana? Jilat. Ya Allah. Tuh, Bibi bilang juga apa? Karena Neng Putri gak mau makan. Jadi sakit begini kan? Putri, kamu ya, gara-gara omongan aku kamu jadi begini. Kamu siapa? Aku Jidan. Kok sekarang kamu jadi? Jadi kan umpak gara-gara jadi di kamu. Maafin aku ya Putri. Iya, aku maafin. Sekarang aku makan, biar gak sakit. Enggak, ntar gendut lagi. Putri, kamu akan terlihat cantik kalau gendut, ya kan? Bohong. Serius, kalau Putri begini terus sama aja bagi diri sendiri. Zolim namanya. Gak bisa keluar aja ke Pak Haji. Kalau masih ada yang kayak begitu, bilang sama Pak Haji, tadi cewek. Ayo makan. Ayo makan. Alhamdulillah. Pak Haji, Jidan juga
materi ajar kita adalah surah Al-Humazah. Nah, di sini semuanya sudah bisa baca Al-Quran, terutama surah Al-Humazah? Insya Allah bisa ya. Baik, kita masuk kepada tujuan pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran surah Al-Humazah yang pertama, membaca surah Al-Humazah dengan tartil. Tartil itu jelas hukum tajwidnya. Itu tartil. Ada bang tartil, bukan yang dimaksud tartil itu seperti peserta MTQ, enggak. Ya, tartil itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah memahami makna dan isi kandungan surah Al-Humazah. Arti dari surah Al-Humazah dan bagaimana kita memaknai kandungan dari surah Al-Humazah. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang menjaga lisan dan juga tulisan. Ini adalah tujuan dari pembelajaran surah Al-Humazah. Apa akibat dari suka menghina dan mencela orang lain? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Coba Dina, apa kira-kira? Mendapatkan azab dari Allah. Aula, apa kira-kira? Mendapatkan neraka utama. Itu yang di akhirat ya. Kalaunya di dunia, apa yang didapatkan orang yang suka menghina dan juga mencela orang lain? Di dunia, apa ya? Misalnya ada teman nih yang mengejek. Kira-kira kita mau nggak berteman sama dia? Nggak mau kan? Nah, berarti apa tuh? Dijauhi orang banyak ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, mengapa orang yang menumpuk harta dan menyombongkan diri mendapatkan azab dari Allah? Karena dia sombong. Nah, itu tuh ya, karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, dan juga Allah tidak menyukai orang yang menumpuk harta. Ya, tidak mau berbagi. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani pesan surah Al-Humazah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita pelajari surah Al-Humazah, maka yang diharapkan nanti kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena kadang ada orang yang sopan banget di dunia nyata, tahu-taunya ketika di sosial media punya mulut yang nggak bisa dikontrol. Ya, suka menyumpah gitu, karena itu diharapkan tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, baik. Ini terkait dengan bacaan surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah itu adalah surah yang ke-104 di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu berapa surah sih? Berapa surah total? 114 surah. Dan surah Al-Humazah menempati urutan yang ke-104. Jumlah ayatnya adalah 9 ayat. Kemudian surah Al-Humazah ini diturunkan di Mekkah pada saat Nabi masih berada di Mekkah. Maka disebutlah dengan Makkiyah. Kemudian terkait dengan surah Al-Humazah, ini larangan mencela dan juga tamak harta. Tamak itu apa sih tadi? Suka mengumpulkan, itu termasuk tamak. Suka mengumpulkan plus menyombongkan diri. Nah, mari kita baca dan hafalkan surah Al-Humazah. Namun sebelum itu kita lihat dulu tayangan video berikut ini.
Tadi sudah kita dengarkan surah Al-Humazah. Ya, sekarang mari kita baca surah Al-Humazah berikut ini. Guru harapkan kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz, kemudian basmalah, lanjutkan dengan suratul Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumasah alladzi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka man hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul azim. Kita baca terjemahannya. 1. Celakalah Baik, kita telah membaca daripada terjemahan dan juga tadi membaca surahnya. Kita akan masuk ke bagian makna penting yang ada di dalam suratul Humazah. Ingat ya, pertama apa? Humazah, pengumpat. Kemudian Humazah, pencela. Hutamah, neraka yang membakar hati. Setelah kita menonton video sebelumnya tadi, apa yang diperbuat oleh anak laki-laki pertama tadi? Tidak menjaga lisannya. Dia melakukan apa di antara tiga ini? Mencela. Mencela siapa? Temannya yang bernama Putri. Apanya? Gendut. Yang itu baru gendut, ya. Apalagi sampai memakai makian yang sangat kasar lagi. Apalagi itu dilarang oleh agama. Makanya di era modern sekarang sangat banyak sekali anak-anak yang tidak terkontrol terhadap mulut dan ucapannya. Ya, baik. Nah, ini kandungan dalam surah Al-Humazah. Yang pertama, dilarang mencela atau menghina. Itu haram hukumnya. Ya, haram kita melakukan hal tersebut. Yang kedua, harta itu tidak akan membuat kekal seseorang. Bagaimanapun dia kayanya, dia juga nanti akan mati. Fir'aun kayanya luar biasa, mati. Qarun yang disebutnya harta Qarun, nah, itu adalah manusia terkaya, juga tetap mati. Nah, artinya harta tidak akan membuat kekal seseorang.
Yang ketiga, sikap rakus itu berbahaya. Ya. Nah, baik. Yang berikutnya, neraka utama itu adalah sebagai balasan bagi orang yang suka mencela dan menghina dan orang yang suka mengumpulkan harta lagi sombong. Baik. Berikutnya, contoh di zaman sekarang. Nah, mencela teman. Ih, kamu bodoh deh. Ih, kamu jelek. Ih, kamu apa deh, macam-macam. Ya kan? Nah, ataupun komentar buruk di sosial media. Ih, dasar jelek. Ya. Atau umpamanya anjing. Nah, itu sering tuh. Ya, cok. Nah, apa cok? Ya, itu seolah kata-kata umpatan. Anjir, ya. Bejir, ya. Macam-macam deh. Ya, guru sering baca yang seperti itu. Nah, itu juga dilarang, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan sosial media. Kemudian yang terakhir, pamer harta, ya, di media sosial maupun kehidupan nyata. Ya, jangan sampai kita punya perhiasan atau sesuatu yang baru lalu kita memamerkannya. Ya, jangan. Hikmah surah Al-Humazah. Yang pertama, kita dapat menjaga lisan dan lisan kita dan tidak akan pernah lagi beri dalam hati diri kita untuk tidak membuli orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak tamak terhadap harta. Tidak tamak itu tidak rakus, sama tadi ya. Baik. Nah, sekarang siswa akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Di sini sudah guru siapkan lembarannya ya. Nah, siapkan alat tulisnya, pulpen ataupun pensil. Guru akan bagikan setiap orang satu ya. Kan yang di belakangnya aja kalau mau mengerjakan soalnya. Ada bisa apa? Itu dibaca. Coba baca dulu. Pahami isinya. Ya, kerjakan isi. Coba baca. Pahami. Baca dulu. Nyaman dia soal-soalnya. Kalau sudah selesai menjawab yang 3, pesan utama atau hikmah, nanti boleh maju untuk membaca surah Al-Humazah. Gitu ya. Boleh berdiskusi, biar betul kan? Boleh berdiskusi. Silakan diskusikan, dipahami. Pahami soalnya, baca keterangannya. Ini aja, ini kan nanti baca. Nah, hikmahnya apa? Dari surah Al-Humazah. Jelaskan pesan utama atau hikmah dalam surah Al-Humazah yang kalian tangkap barusan. Apa hikmahnya? Pesannya apa kira-kira?
Itu nanti kalian buat poster ya, sampai 3 aja. Terus nanti maju ke depan, guru periksa, guru jaga, guru simak bacaan surat al-Hamzahnya. Ya. Ini tuh pesan utama atau kisah dari video tadi apa aja yang dapat ditangkap? Ya, hikmahnya, pesan utamanya apa? Pesan utama, tapi kan harus sesuai dengan cerita kita tadi. Ya, contoh aja itu. Satu aja, boleh? Sudah kah? Oke, ya sudah, boleh maju ke depan. Satu orang bergantian, jangan bareng-bareng, satu orang satu. Oke, sini bacakan suratul Hamzah. Oke, silakan ambil handphonenya. Oke, silakan ambil handphonenya. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Silakan ambil kertasnya dan ambil handphonenya.
menjawab hal krisis ya. Sudah siap? Oke, kita akan mulai. Silakan dibaca, tunjuk ya. Gunakan power apps kalian, kan ada tuh di bawah pojok kiri. Bisa kalian gunakan. Yang di pojok kiri bisa kalian gunakan pencet-pencet. Itu akan membantu kalian menjawab ataupun membantu di dalam mengerjakan soalnya. Itu yang tiga macam. Lanjutkan sebagai. Ya. Baik, perhatikan di layar. Di sini terdapat peringkat pertama Nindita, kedua Muna, ketiga Fariha, keempat Nia, lima Abdi, enam Dayat, tujuh Aira, 8 Wanita, 9 Tina, 10 Aula. Ini sudah semua mengerjakan? Oke. Masih ada yang mengerjakan? Aira masih? Oke. Ya, silakan kerjakan. Ini juaranya. Juara 1 Anindita, 2 Mona, 3 Fariha. Ya. Tolong perhatikan, mengapa jawaban saya semuanya benar tidak juara? Jawabannya kan karena waktu lambat mengerjakan. Ya, dia semakin cepat dan benar, itu akan semakin tinggi poinnya. Nah, walaupun semuanya benar tapi lambat, itu juga tetap peringkatnya di bawah. Kalau poinnya mau tinggi harus cepat dan benar. Itu adalah hasil akhir dari kuis tadi ya. Baik. Kita lanjutkan saat KPJ ya. Silakan kerjakan poin nomor 5, refleksi diri. Berikan jawaban 7 ya.
la tu'asir Rabbi